Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Study with Afif. Kali ini kita praktek ya, masih tetap di GNS 3. Kali ini kita akan mempraktekkan routing dynamic menggunakan BGP atau Border Gateway Protocol, yang sebelumnya kita udah konfigurasi menggunakan OSPF atau singkatan dari Open Source Path. F-nya itu apa gitu. Nah, di situ kita udah set yang menggunakan routing dengan OSPF. Nah, kali ini kita akan menggunakan BGP. Sebenarnya sih hampir sama, hanya saja BGP menggunakan yang namanya autonomous system, dimana kita bisa nge-remote atau ada perintah yang namanya remote as number, terus remote address. Nah, di sini tanpa berlama-lama, di sini kita siapkan topologinya seperti ini. Jadi dengan saya udah kasih diagram ya, sebuah skema dimana router ID di Haki itu 4444 dan as numbernya 4 3 kali. Sebaliknya untuk RND 8888 dan as numbernya 888. As number adalah dari singkatan, yaitu autonomous system number. Pertama-tama kita buka Haki, double klik. Oke. Nah, di sini kita masuk username seperti biasa. Kita kasih nama sistem identity-nya, kita set name Haki. Nah, di sini kita perlu namanya pemberian interface-nya ya. Interface apa? Pemberian IP pada interface. Nah, kita lihat bahwa interface yang terhubung pada klien, berarti kita set pada klien terlebih dahulu. Kita kasih kita lihat dulu interface-nya yang aktif. Di sini run-nya ada 2, berarti ya ini anggap ya berarti untuk kali ini yang terhubung pada interface ke klien menuju ke klien ini Ether 2, dan sebaliknya untuk yang untuk antar router ini, antar MAC routing ini berarti Ether 1. Seperti biasa kita masukkan IP address-nya, DHCP IP address address 192.168.1.1/29 dengan interface-nya Ether 2. Oke, kita lihat IP address-nya. Print. Kita set DHCP server untuk LAN-nya, setup. Nah, di sini kita DHCP servernya kita set pada interface 2 Ether 2. Di Ether 2 kita cukup klik enter aja karena informasinya betul. Oke. Jika nanti address to give out-nya terlalu kebanyakan, teman-teman bisa kurangi di sini juga gak apa-apa. Kita kosongi DNS servernya dan default list time-nya. Oke.
Kita lihat ya, IP DHCP server list print. Kita set maksudnya agar VPCS atau klien mendapatkan IP dari MikroTiknya. Kita set lagi Dora. Ini proses dari DHCP, discovery over request acknowledge. Jadi kita cobakan ping ke gateway-nya 1.1. Oke, konfigurasi DHCP server udah selesai. Oke, begitupun sebaliknya di RND. Kita double klik, kita masuk seperti biasa. Nah, di sini kita kasih sistem identity-nya, kita set namanya RND. Nah, di sini kita seperti biasa memasukkan IP address bagi interface untuk menuju ke LAN-nya 2.1/29 interface ether 2. Kita lihat IP address print. Oke, kita setup DHCP servernya. Pada ether 2. Oke, gateway-nya benar, give off-nya ya lumayan. Kita kasih range-nya dari titik 2 dan sampai titik 6. Seperti biasa, ini by default aja semua. Oke, kita lihat IP DHCP server list print. Oke, belum ada informasinya. Kita double klik pada PC 2 dan kita ketikkan perintah IP DHCP. Pertama kali untuk sebuah VPCS untuk terhubung biasanya discovery terus, jadi kita perlu set untuk 2 kali untuk manggil DHCP nya. Oke, kita ping pada gateway nya si RND. Oke, bisa dan terhubung. Nah, di sini kita bisa lihat DHCP server list print bahwa IP address-nya yang dipakai itu PC 2 nya itu 2.6. Oke, ini udah. Nah, di sini kita langsung hubungkan dari Haki ke RND. Oke, di sini kita langsung aktifkan dulu interface pada Haki yang terhubung ke RND maupun sebaliknya. Kita kasih IP address-nya address 100.1/30 pada interface ether 1.
kita lihat dari list IP address print. Oke. Dan kita set juga pada RND IP address kita pakai yang 102.2/nya 30 ya, 30. Interface nya header 1, kita enter. Kita lihat print. Bentar, kita coba ping pada interface nya si Haki 100.1. Oke, bahwa kita udah set ya. Dan di sini kita perlu konfigurasi routing, karena kalau gak dikonfigurasi seperti kita ketahui dari video sebelumnya ya, ini PC 1 mau ngeping ke PC 2 dia tidak bisa 2.6, no, unreachable. Kalau kita ping pada gateway bisa, untuk gateway ke arah RND, Haki ke arah RND juga bisa, tapi untuk gateway nya si RND sendiri dia tidak bisa, karena belum ada yang namanya proses routing atau konfigurasi routing sih. Nah, di sini kita perlu konfigurasi routing pada tiap-tiap mikrotiknya. Oke, pertama-tama di Haki, dimana kita routing ya, routing. Nah, ini kita pakai BGP dan kita set instant dulu seperti OSPF kemarin di video sebelumnya. Kita set 0 dengan router ID. Nah, router ID yang kita set bentar ya. Oke, kita kembali lagi untuk konfigurasinya. Nah, router ID yang kita pakai menggunakan router ID si Hakinya sendiri, dimana kita udah kasih ketentuan konfigurasinya seperti ini. Kita kasih 4444. Oh ya, belum, sebentar ya. Routing BGP instance remove. Oh, kita setnya belum ada as, kasih asnya, as number ini 444. Oke, kita lihat routing BGP instant print. Oke, konfigurasinya udah. Terus kita konfigurasi untuk BGP. Di sini kita konfigurasi di peer ya, di peer add remote address, karena yang di remote address itu seperti kalau kita konfigurasi pada Cisco ya, BGP ini. Kalau di Cisco kita menggunakan neckboard, yang dimana neckboard sendiri itu address dari router sebelahnya atau tetangga ya. Tapi di sini di Mikrotik menggunakan remote address. Jadi remote addressnya IP yang
gateway yang satu interface ya di Ether 1 ini. Jadi remote address-nya 192.168.100.2 dan remote AS-nya kita kasih remote AS juga. Jadi autonomous sistemnya itu kita konfigurasi itu perlu dalam parameter si BGP 888. Oke, kita konfigurasi routing BGP network. Nah di sini baru kita kasih networknya si LAN-nya dari Haki network 1.0/29. Kita lihat routing BGP network print. Oke, setelah itu kita lihat IP route print. Ini masih belum ada ya, seperti kayak OSPF ada informasi karena kita belum set pada RND. Nah kita set routing juga pada RND supaya konfigurasi kita semakin lengkap. Nah di sini kita konfigurasi routingnya, routing BGP instant set 0, router ID-nya di sini pakai router ID-nya si RND sendiri, berarti 888. Oh ya, belum set AS numbernya, jangan lupa AS number juga. Nah di sini kita lihat informasi dari instannya. Nah benar dengan AS dan router ID-nya, dan juga kita set untuk BGP peer ya, peer at remote address. Ini remote address-nya 100.1, berarti 100.1 dan remote AS-nya 444 ya, 444. Oke. Dan kita set BGP networknya. Networknya at network 2.0/29. Nah di sini kita bisa lihat IP route print, informasi dari routing. Nah di sini kalau kita berhasil konfigurasi, biasanya destination address-nya bahwa kita tertangkap dari RND memang tertuju pada LAN-nya si Haki dengan gateway-nya si Haki yang tertuju ke internal networknya sendiri maupun di Hakinya sendiri. Kita bisa lihat IP route print. Nah di sini kita bisa lihat ya. Oke, dan kita bisa uji koneksi. Pertama-tama kita ping dulu pada gateway di sini ya, 192.168.1.1 bisa, 100.1 pasti bisa ya. Dan kita bisa pingkan ke gateway-nya pada RND yang itu namanya IP address-nya itu 100.2 ya, 2 bisa.
Dan untuk yang gateway mengarah ke internal networknya 2.1 juga bisa, dan kita bisa ping ke PC2 nya. Nah, berarti konfigurasi kita yang selama ini konfigurasi dengan menggunakan BGP telah sukses dan berjalan dengan baik. Nah, di sini kita bisa mengetahui bagaimana perbedaan ya dari konfigurasi routing dynamic dengan menggunakan BGP maupun OSPF. Nah, di sini kita bisa lebih mengetahui, dan teman-teman bisa gali untuk perbedaan mengapa kita pakai OSPF ataupun BGP. Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Nanti untuk skala lebih besarnya kita bisa lihat dari hasil proses routingnya secara dinamik itu ada perbedaan dari sisi mananya gitu. Mungkin di video selanjutnya ya, atau segmen selanjutnya kita bisa belajar dengan topologi yang lebih banyak routernya. Mungkin ada yang namanya multi hop atau multi gateway yang terdapat banyak router, dan kita bisa lihat perbedaannya kayak gimana. Oke, sekian dari video kali ini, semoga memberi penjelasan yang lebih pada teman-teman dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.